Halo semuanya, balik lagi di podcast kita hari ini. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan seseorang yang akan menjalani perjalanan luar biasa. Kalau biasanya orang ke Eropa naik pesawat, nah tamu kita hari ini memilih buat goes sampai Barcelona, Spain, Espanola. Dan perjalanan ini bukan cuma soal olahraga atau traveling, tapi juga tentang keberanian, mental, dan nembus batas diri sendiri. Makanya campaign kali ini namanya keren banget, Kembara Bumi. Langsung aja kita sambut Ari Ami. Mantap. Mi. Salam kenal kan. Salam kenal. Emang, Mi? Alhamdulillah sehat. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, dan ini pertama kali kita ketemu. Tapi kalau sama Jarjon udah berapa kali? Udah 2 kali podcast di sini. Oish, Ya. mantap. Mantap. Nih udah perjalanan jauh kemarin, nggak ada capek-capeknya nih. Ya ada sih capeknya, cuman ya kalau diem, kalau berhenti perjalanan tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi Malah emang pegel-pegel. Iya, malah. Sebelumnya kan udah perjalanan jauh. Yang pertama goes keliling Indonesia ya. Ya, Berapa provinsi waktu itu dijalanin? itu pas 2021 awal, 2021. berarti sampai 2023 2024 gitu, 3 tahun lewatin 38 provinsi. Ya dari Sabang sampai Merauke, terus dari Sulawesi, Ambon, Maluku, Papua. Nih itu kurang lebih 38 provinsian lah. 3 tahun. Iya, kurang lebih kayaknya 3 tahun lah, 3 tahunan lah. Nggak ada yang nyari ini tuh 3 tahun. Nah dulu nggak ada, malah kalau pas di rumah disuruh pergi aja gitu. Atau memang konsepnya lagi menghilangkan diri dari seseorang gitu selama 3 tahun gitu. Nah bisa jadi tuh ya. Iya. Iya, jadi cuman ya dulu karena memang apa ya, di rumah ngabisin beras kayaknya Kang. Oh. Jadi disuruh udah aja Daripada pergi hambur aja. kejonya. Kan daripada Berangkat habis aja. Iya, habisin iya. kejo di rumah, jadi udah disuruh pergi aja. Tapi udah karena menikmati, jadi nggak kerasa perjalanan itu emang apa ya, nggak kerasa lah, udah sampai 3 tahun lebih kayaknya, 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih? 3 tahun lebih. Jadi udah selesai itu ya, alhamdulillah kemarin juga baru trip lagi kan setelah keliling Indonesia tuh, dari Indonesia ke Mekah. Nah, itu tim menarik nih. Mekah. Iya betul. Jadi Ke Mekah berapa lama? nah kalau ke Mekah nggak selama gue keliling Indonesia sebenarnya. Kalau ke Mekah itu kurang lebih 8 bulanan lah. 8 bulan tuh udah stay di sana gitu. Udah stay di sana. 8 bulan udah nyampe lah ya. Udah nyampe sana. Oke. Jadi ya udah tuh kayak kemarin kayaknya belum cukup lah gitu, masih kayak pengen ke sebuah sesuatu atau ke tempat Yang baru lagi. yang lebih jauh lagi gitu. Nah makanya ada perjalanan ini nih. Nih, selama perjalanan kemarin nih, keliling Indonesia sama ke Mekah, ada nggak yang mengungkapkan apa nih kepuasan yang disampaikan atau tercapai selama perjalanan kemarin, 2 trip kemarin? Ya karena kan itu ini ya, kayak mungkin mimpi ya. Mimpi dari dulu pengen jalan-jalan gitu, terus pengen mencoba hal-hal baru, pengen ketemu orang-orang baru. Ya jadi di situ sebuah apa ya, sebuah kebahagiaan dan sebuah pencapaian. Kepuasan tersendiri. Iya, betul. Apalagi udah misalnya pengen ketemu ini kan, dulu tuh saya kalau diving atau renang gitu, menyelam gitu kan, ya dulu awam banget, nggak bisa banget lah gitu kan. Ya tapi berkat perjalanan kemarin ya alhamdulillah kayak ketemu laut apa, nyelam gitu, ada gunung ini, naik gunung dulu gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang apa ya, bikin kepuasan batin tersendiri. Jadi nggak sekedar goes ya? Iya, Jadi iya. mengeksplor daerah-daerah baru. Betul. Jadi sepeda tuh hanya sebagai alat aja, Akomodasi aja. alat transportasi untuk ke satu tujuan gitu. Misalnya dari Bandung mau ke Tasik, mau ke mana gitu kan, pakai sepeda gitu. Setelah itunya ya kita explore gitu di sana, mau naik gunung, mau main ke laut, mau ke pantai, ke pulau gitu. Jadi nggak cuman ini selesai udah nggak gitu, langsung explore dulu. Iya, jadi emang perjalanan itu konsepnya emang kayak gitu. Jadi explore hal-hal baru lah gitu, karena sepeda sebenarnya, kalau sepeda tuh kan emang terbatas kan, kita nggak bisa mau kemana tuh nggak bisa. Cuman kalau memang kita yang pengen explore ya kita lebih jauh lagi explore-nya gitu sih. Oke. Nih gini Mi, kan orang tuh kan semua orang tuh mungkin pesepeda ya. Pesepeda rata-rata mungkin baru bisanya cuma kepikiran
AKDP lah, antar kota dalam provinsi lah, atau AKAP lah, antar kota dan provinsi. Iya. Saya aja jujur, saya juga geser nih. Kebetulan saya geser juga. Saya paling jauh kemarin sama Jerjon kita perjalanan ke Jogja Ya. selama 3 hari. Itu pun udah ampun-ampunan. Udah angkat tangan berapa kali kasarnya. Ya. Nah ini Ami punya target sampai ke luar negeri. Ya. Nah itu memang ada mimpi apa yang buat dicapai sama Ami gitu? Ya, Kenapa itu. pengen ke luar negeri gitu? Ya kalau karena mungkin kita tuh laki-laki ya, cowok butuh adrenalin kan. Aha. pengen merasakan hal-hal yang apa ya, yang kita nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Dan itu memang kayaknya kodratnya laki-laki gitu. Ya kayak misalnya Akang nih, kalau di rumah terus kayaknya bosen gitu kan, Betul, pengen betul. kemana gitu kan, pengen adrenalin gitu. Nah sama juga kayak saya gitu, apalagi ya triggernya dari situ, terus kayak pengen, kayaknya dulu punya mimpi pengen kesini gitu. Dan ini ke Barcelona, kenapa tujuannya Barcelona ya, karena kalau saya kan suka Barcelona gitu kan, klub bola Barcelona. Nah itu bertanya nih, kenapa pilihannya Barcelona? Nah, Messi jadi, kan udah nggak ada Messi. nah kalau saya Messi mah, kan udah ke Arab sekarang. Kenapa nggak pindahnya ke Arab gitu? Messi di Amerika. Udah Yang iya Arab. Amerika salah. Yang Arab CR ya. Yang Arab ini apa? Ya Musuh. CR. Iya. Ya jadi kenapa ke Barcelona ya, karena nanti goalsnya di sana nonton Persib Bandung. Oh itu jauh tuh. Nonton Barcelona. Apa karena Barcelona jadi juara? Atau apa? Memang ada apa bahasanya? Ada nazar tertentu gitu? Ada pengen nazar tertentu. Oh memang ada nazar. Jadi memang kan kalau kita udah sayang sama seseorang gitu ya, udah cinta sama seseorang kan semuanya rela dikorbanin kan. Anjir, Nah, iya, itu iya, misalnya iya, Akang iya, dia sama iya, istri iya, Akang iya, ya kan, iya, saya iya, sama iya, istri iya, saya iya, kayak iya, gitu iya, kan. Pasti ada pengorbanan gitu. Sama kayak saya pengen nonton Barcelona ke sana gitu ya, harus ada pengorbanan yang kayaknya nonton bola atau nonton Barcelona dengan cara yang berbeda gitu. Oh, gitu. Gitu. Jadi ini juga nanti kan nggak langsung ke Barcelona kan, nanti banyak juga ngelewatin negara-negaranya. Betul. Betul. Jadi memang tujuan Barcelona itu bukan karena pengen ngelihat klub bolanya, bukan pengen ngelihat seseorang pemain bolanya Ya. atau apa, bukan? Bukan. Jadi sebenarnya kalau Barcelonanya cuman ini tuh etape keduanya kan, etape pertamanya kan kemarin ke Mekah tuh. Terus nanti karena kan memang saya tuh ada mimpi juga pengen keliling dunia lah pakai sepeda. Oh gitu. Nah, jadi kan etape pertama kemarin Timur Tengah udah. Terus nanti etape keduanya sekarang tuh ke Eropa gitu kan. Nanti mungkin etape ketiganya ke Afrika atau nanti ke Amerika atau ke Australia gitu kan. Jadi nanti ngelewatin beberapa benua gitu. Nah, cuman memang sekarang yang kepikirannya udah kayaknya Eropa dulu. Tapi Eropa kemana gitu? Karena saya suka Barcelona, ya udah mending nanti sekalian nonton Barcelona. Anjir. Gitu. Langsung masuk apa? Camp Nou ya? Ya, Camp Nou ya? Camp Nou. Iya, Kan iya, nanti iya, siapa iya. tahu di ini apa ada sambutan dari Lamine Yamal kan ya. Oh iya. Ahlan masalah Nah, iya kan langsung ke sana. Waktu pertama kali punya ide mau ke Barcelona nih, ada nggak pertanyaan atau reaksi pertama kali dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat lah, keluarga atau baik istri atau siapa gitu? Ya untungnya kalau keluarga atau orang-orang terdekat mah udah tahu gitu. Gilanya. Ya, gilanya kayak gimana. Ini mah rada-rada gitu ya. Gitu, udah tahu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting mah lancar gitu kan. Cuman ya memang sekarang kan udah berkeluarga, jadi memang ada harus dikorbankan gitu. Jadi kayak ninggalin istri sama anak gitu kan. Jadi ya lumayan pertimbangan sih kemarin. Cuman ya ini udah jadi bagian dari kerjaan juga jadinya kan. Jadi ya udahlah jalan aja gitu. Dan istri juga setuju alhamdulillah. Jujur ada ketakutan nggak? Nggak ada Pas sih. mau berangkat ini ya minimal ketakutan apa ya sebelum berangkat, misalkan mau ninggalin keluarga atau meninggalin kalau nggak salah baru dapat momongan ya? Iya, alhamdulillah. Udah berapa bulan anak sekarang? 4 bulan. 4 bulan tuh kan. Biasanya kan seorang ayah, seorang orang tua biasanya kalau meninggalkan keluarga terutama apalagi anak yang baru Iya. keluar ada ketakutan. Ada ketakutan itu nggak? Iya, sebenarnya kalau ketakutan perjalanan mah kan nggak ada ya, karena udah biasa. Nah, mungkin itu tuh ketakutannya. Jadi mungkin waktu bersama anaknya jadi Nah, ini. itu. Iya sih, itu sih kemarin tuh agak pertimbangan juga tuh. Aduh, gimana ini ninggalin anak istri itu. Tapi ya udah, ini udah jadi bagian dari pekerjaan ya, Kang. Jadi kayak udah, ya udahlah gitu kan. Nggak takut pulang dipanggil om gitu? Ya paling wah gitu. Wah, gitu, kemana gitu. Di mana wae, wah. Bapak ibu kemana ya gitu.
Wah gitu. Wah, Misi bapak gitu mana kan. ya? Saking kelamannya di perjalanan tiba-tiba pulang udah bewokan segala macam, anak bingung kan jadi siapa gitu kan. Nah, cenah jadi hidung kieu. Wah, Iya, iya, cenah. iya, iya. Tapi nggak ada lah ya, ketakutan itu nggak ada lah. Nggak Ya. ada, Cuman nggak ada. biasa lah, Ya standar cuman lah itu ya. ketakutannya takut dipanggil wah gitu. Kalau ini mah aman sih. Aman ya. Aman. Tapi kalau ini, kalau persiapan nih, untuk persiapan kan perjalanan ini kan bukan perjalanan yang pendek ya. Ya. Membutuhkan waktu dan kilometer yang sangat-sangat luar biasa jauhnya gitu. Ada persiapan yang khusus nggak buat ini, baik itu fisik, mental atau segala macam, persiapin apa? Ya, kalau fisik kayaknya itu akan berjalan semestinya aja gitu. Nanti itu kayak latihannya di jalan aja. Cuman ya memang mental lah. Kayaknya buat menguatkan mental itu, ya itu karena keluarga ya. Mungkin kalau nanti di jalan, gimana kalau misalnya nanti inget di rumah gitu kan. Nanti kalau nggak lanjut lagi jalan gimana gitu. Ya itu mungkin karena sekarang udah ada anak sama istri. Tapi balik lagi, oh ya udah nih kita ini tujuannya memang kerja, terus pengen hibur juga teman-teman gitu kan. Terus ya udah, jadi nggak terlalu dipikirin juga sih, jadi aman-aman aja udah. Nggak ada persiapan fisik khusus, misalkan latihan kaki kek, latihan Ya kalau pernapasan kek? kayak goes kemarin kayak goes Bandung Tasik, terus ya keliling Cianjur, Garut gitu kan. Terus kemarin juga ada sempet ikut event lari. Terus ada biasanya kalau pagi lari, tapi itu mah udah bukan persiapan karena itu emang udah emang habitnya gitu, kebiasaannya gitu. Jadi nggak yang harus persiapan gimana fisik, enggak. Oh, nggak perlu masuk training camp dulu, nggak perlu lah ya, gitu ya, nggak perlu ya, bootcamp mungkin nggak perlu ya. Bukan mau ini masuk Persib ya. Aman tapi Ini di Persib terus kita nih. Bilang Persib nih panas nih, makin panas nih. Kan perjalanan belum dimulai nih ya. Ya. Jadi masih ada jadi tanda tanya nih. Hal apa yang kira-kira jadi penasaran buat nantinya sampai ke sana, kira-kira yang bikin deg-degan tuh apa? Apakah ngelihat seseorang, apakah ngelihat satu tempat, apakah apa gitu? Yang bener-bener excited gitu buat nyampe ke situnya. Ya itulah, pengen nyanyi endemnya Barcelona kan. Oh, Ya. kirain mau nyanyi endem Persib atau Pengen nyanyi endemnya Persib, Barcelona. Kalau nggak nanti ketemu Lamine Yamal kan, pengen nyejitak tuh gitu kan. Pengen nyetak Lamine Yamal kayak Jadi gitu. idola baru ya? Idola barunya Lamine Yamal sekarang. Lamine Yamal. Bukan Messi lagi sekarang. Bukan Messi lagi. Gitu. Ya itu mungkin kayak ya di sana. Ya karena kan kita pastilah punya mimpi gitu kan, punya sesuatu yang pengen dicapai gitu. Nah mungkin kemarin alhamdulillah umroh pakai sepeda udah. Kayaknya pakai sepeda ke sana ke Barcelona sekalian nonton Barcelona kayaknya lebih seru gitu. Nah itu pengennya kayak wah kebayang nih kalau pakai sepeda ke sana gitu kan. Ya semoga aja lah aman, gak ada kendala gitu kan. Ketemu Yamil. Ketemu Yamil. Yamin Lamal itu kan nggak capek. Cuma kalau dia bilang gitu. Nggak. Tahu-taunya bisa bahasa Sunda ya. Kemana wae mana? Udah keturunan Majalengka di rumah ada. Iya, ya, campaign kita kan campaign sekarang perjalanan yang ke mana? Ke Barcelona ini campaignnya kan Kembara Bumi ya. Ya. Kembara Bumi. Nah, Kembara Bumi itu buat Yami itu apa? Buat Ami itu apa kira-kira? Kalau Kembara Bumi itu kan memang kata lain dari perjalanan Mengembara. Iya, mengembara gitu kan, oke. mengembara keliling dunia lah gitu kan. Emang kata lain dari keliling dunia ya. Ini kalau keliling dunia kan terlalu bahasanya kan Terlalu lumrah lah. gitu kan. Jadi ini pakai bahasa apa nih ya? Itu ketemulah si Kembara Bumi ini. Jadi memang Kembara Bumi ini memang definisinya ya luas juga sih. Kita ketemu banyak orang, kita mencoba hal-hal baru, kita ketemu banyak budaya-budaya baru. Jadi ya ternyata ya setelah perjalanan kemarin ke Mekah terus keliling Indonesia, ya ternyata dunia tuh tidak sekecil itu gitu. Dan akhirnya ya saya mencoba untuk pengen lebih tahu lagi lah gitu kan di negara orang tuh kayak gimana, di daerah orang tuh kayak gimana. Jangan kan kita keluar negara gitu kan, di Indonesia aja kita mulai dari Sabang sampai Merauke budayanya beda-beda, bahasanya beda-beda, tapi kan kita tetap satu lah gitu kan. Ya walaupun kita beda tapi ya kita saling respect gitu kan, saling respect. Terus nanti ketemu di negara orang juga sama. Jadi ya definisinya Kembara Bumi itu ya itu, jadi pengen mencoba hal-hal baru sih sebenarnya. Ya kalau dari kata lainnya kan keliling dunia, tapi kayak lebih simpelnya atau ini ya pengen mencoba hal-hal baru aja sih. Kenapa nggak disundain? Ulin Tepuguh gitu? Ulin Tepuguh, nah. Nggak ya?
ulin teu buku eta mah Jelasnya. eta mah jigana teh kolot lamun eta mah kolot lamun karekan ka budak. Jangan skip eta. Skip. Teu naon. Eta mah lamun ulin teu puguh mah kolot, mane mah ulin teu puguh. Nu bener ulin teh. Main bola wae aja. Eta kan. Nah, ini kan perjalanan ini nih kira-kira membawa Minum dulu, dampak. Kang, lah. Aus Aus ya. Makan ini batagor mahal nih. Batagor cuma ada di Bandung ini. Majalengka mau aya ya. Mulai ya. Kok mau di luar negeri ya? Komo di luar negeri malah ya. Gimana ya? Jadi perjalanan ini kira-kira apa nih bakal mengubah hidup Ami nggak kira-kira? Ya semoga sih ya pastilah jelas mengubah hidup karena ya memang apa ya sesuatu yang dulu diimpi-impikan gitu kan. Terus ketika kita udah bisa mencapai impian itu kan itu ada kepuasan tersendiri gitu. Terus ya mungkin nanti di perjalanan juga akan ketemu banyak relasi, ketemu banyak orang dan ya siapa tahu kita punya apa namanya ada bisnis atau apa gitu kan bisa kerja sama kayak gitu itu Peluang-peluang terbuka lah ya. Nah itu semoga aja sih karena yang udah juga ya alhamdulillah gitu kan setelah perjalanan tuh ya saya juga ketemu Jerjon juga kan berawalnya kan dari berani memulai dulu kan karena saya berani goes sepedaan keluar dari kerjaan alhamdulillah jadi ketemu Jerjon gitu kan ya sekarang jadi relasi baru gitu itu ya itu dari hal-hal yang kayak gitu sih. Ya kan kayak kemarin dari Arab kan balik-balik udah pakai sorban katanya. Itu ya. Gitu. Jangan-jangan pulang dari Barcelona pakai apa tuh? pakai gaya-gaya apa Espanola itu yang pakai gitar gitu. Matador. Kalah ya. Enggak itu enggak matador. Paling kuda ya. Mau banteng. Nah, selama ini persiapan menuju ke Barcelona, ada nggak momen yang kira-kira bikin, aduh kayaknya nggak jadi deh, mundur deh. Kalau nggak jadi sih nggak ada ya. Cuma karena memang udah bulet lah tekadnya. Tekad, ya. Cuma nanti takutnya kalau pas udah perjalanan, balik ulah gitu. Kumaha tiba-tiba anak udah bisa ngomong, "Papa uis." Kumaha? Nah, eta lamun gitu berarti aneh. Manya budak sabra bulan. Kan karena sabra bulan bisa ngomong. Kalau iya anak mana ini? Anak saya ini. Itu yang ditakutin. Tapi kalau di perjalanan mah ya semoga lah bisa apa namanya manajemen mentalnya harus bisa sih itu. Nah, Tapi selama aman. perjalanan tuh, nih kan udah berapa kali perjalanan nih. Di tengah-tengah jalan tuh ada nggak sih perasaan yang kira-kira, anjir capek Sering ya? Kang, serius. Mental turun tuh ada lah pasti ya? Pasti itu Pasti ada ya? manusiawi kalau nggak kayak gitu mah bukan manusia itu mah. Bukan ya? Iya, embe. Walaupun kasarnya mental udah bulat banget, tapi tetap lah ya. Tetap kalau di jalan tuh pasti ada homesick-nya gitu, pasti ada Pasti ada pengen ya? pulangnya, pasti kangen suasana rumah, kangen makanan-makanan khas kita gitu kan. Ya apalagi kan kalau orang Sunda makan kan keringan ya gitu kan, kayak kita cocok misalnya nasi, ayam, sambal udah enak lah gitu kan, lalapan gitu. Kadang kan kalau di luar makanannya yang kita yang nggak pernah coba tuh harus adaptasi dulu gitu. Nah, untuk makan itu biasanya aman nggak sih untuk dari segi halal haramnya itu? Ya kalau lagi kayak gitu mah kita menganut 3H aja ya? Iya, kita menganut ini aja lah. Halal haram hantam. Itu. Ya maksudnya ya, tapi kalau memang urgent ya, kalau memang urgent. Tapi kalau misalnya kayaknya ini masih bisa ini deh cari tahu dulu gitu. Tapi kalau nggak mah ya udahlah gitu kan. Bisa nggak bedainnya? Nggak bisa ya? Kalau di Susah lah ya. Tapi alhamdulillah kalau kemarin pas ke perjalanan ke Mekah ya memang ada beberapa negara yang kayak Thailand gitu kan. Tapi kan itu juga masih bisa diusahakan untuk bisa makan yang halalnya gitu. Jadi kalau di negara-negara ke sana Timur Tengah memang udah kebanyakannya halal. Untuk misi ini ada pengorbanan terbesar nggak yang dibuat selama ini? Apa kira-kira yang udah dikorbankan buat persiapan misi ini? Ya waktu sama keluarga. Waktu sama keluarga. Iya ya? itu waktu sama keluarga karena saya tuh mikir kemarin udahlah kayaknya kalau udah nikah cukup gitu. Cukuplah perjalanannya gitu dan ternyata aduh nggak bisa gitu kan kayak dan untungnya tuh kita tuh saya sama istri tuh udah komit gitu. Jadi nanti kalau saya ada berangkat kayak gini trip-trip gimana gitu dan istri ngedukung. Untungnya dari awal tuh udah diteken itu gitu. Oh, bikin urusan perjanjian lah ya. Nah, gitu kan kalau misalnya memang kamu mau nerima, mau ya udah nih kita gas aja nikah gitu dan Jadi nikah tuh setelah perjalanan yang ke Arab kemarin. iya setelah itu. Oh, berarti benar ya, 2 perjalanan kemarin tuh pelarian lah mungkin lah ya. Pelarian. Ya emang Nemu jodohnya setelah pulang dari Arab, gitu berdoa di Ka'bah, Iya, berdoa, itu dia. mendapatkan jodoh pulang Ya, gitu. gitu. Mantap nih. Nah, kalau nyampe Barcelona,
kira-kira apa nih yang pertama kali mau dilakuin? Apakah takbir, apakah mau nyanyi, atau mau apa gitu? Jaipong. Ya, yang jelas seneng lah gitu kan. Seneng paling nanti hal yang pengen dilakuinnya ya pertama mengucap syukur dulu kan. Betul, Ya, gitu kan mengucap pasti. syukur. Terus paling udah pasti nonton Barca. Udah pasti nonton bola gitu kan. Kalau jadwalnya tiba-tiba habis musim, nggak ada pertandingan ke mata. Ah. Nungguan lah itu nungguan. Nonton di YouTube yang sebelum-sebelumnya ya kan, ya yang season ini kan nonton dulu nih. Udah kan nanti biar ada ini aja cuplikan aja kan. Apa susahnya? Jadi gimmick nah ada ya, pokoknya Iya, mah di pokoknya Camp Nou ya, di Camp Nou iya. lagi nonton bola ya. Pokoknya mau nonton bola di Camp Nou gitu kan. Rek aya perjalanan, rek aya pertandingan, ya udah penting mah nonton di YouTube ya udahlah gitu. Penting mah judulnya nonton bola di Camp Nou. Nonton apa di YouTube? Nonton mah di YouTube sama we di rumah itu. Nah, buat Ami nih, perjalanan ini sekedar buat olahraga Hmm. atau traveling atau pembuktian diri sebenarnya. Sebenarnya kalau perjalanan ini mah emang ya lebih ke traveling ya, traveling dan olahraga. Kalau pembuktian diri mah ya nggak ada yang bisa dibuktiin lah dari seorang manusia mah lah gitu kan, Anjir. asik ya. Jadi ya memang ini mah emang pure pengennya traveling sama ya jalan-jalan gitu, sepedaan gitu. Jadi makanya kenapa pengen ketemu banyak orang, hal-hal baru ya itu kan memang konsepnya traveling tuh kayak gitu kan, konsepnya traveling memang apa ya, melakukan hal-hal baru gitu. Dan ini ya semoga aja bisa ketemu banyak hal baru lagi, apalagi nanti kalau saya kan nanti ketemunya negara-negara kayak Asia Tengah tuh, kayak Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan itu kan dataran tinggi dan nanti bisa ketemu salju di sana. Terus nanti bahasa-bahasanya yang Hoslovmir, Snestokhonia itu kan pakai bahasa-bahasa Rusia gitu kan. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya nggak pernah ketemu juga hal kayak gitu, dan nanti langsung dipertemukan hal kayak gitu kan, anjir gimana ya gitu. Dan itu pasti bakalan seru gitu Kang. Jadi bahasa tuh nggak ada kendala lah ya. Ya nggak ada Tetap sih. standar paling Google Translate atau kayak Iya, gitu ya nggak ada? Google Translate, kalau nggak ini micet, itu micet apa? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Ini- Baru dengar saya itu. Itu aplikasi Aplikasi hijau Gojek, aplikasi iya, Gojek, iya, bener, Gojek di Cina. Gojek di Iya, Cina, Gojek iya, di iya, Cina. iya. Aduh. Aduh, Ya, paling gitu ya. Nanti tolong dikit aja. Nah itu kalau ini kayak negara-negara Asia Tengah kan, kayak Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan tuh negara-negara yang wah keren lah gitu kan. Karena ya di Indonesia kan kita ya hutan gitu, kalau di sana kan salju gitu kan, gurun gitu. Lewat daerah konflik nggak? Boleh melintas nggak kalau ada daerah konflik kayak gitu? Nah nggak tahu tuh. Belum ya? Tahu ngelewat tapi nggak tahu bisa masuk atau enggak, ya lihat nanti lah. Oh gitu. Tapi pasti bakal kelewatinya. Pasti ada ngelewat. Cuman kan kita nggak tahu ngelewat itunya daerah konfliknya daerah yang zona merah atau enggak gitu. Oh, itu dari begitu kita mau masuk nanti dikasih tahu sama mereka Iya. gitu ya. Oh, diizinkan Kayak atau gitu. enggak. Nah, dari sebanyak akomodasi atau transportasi yang ada, kenapa sepeda yang dipilih buat perjalanan? Udah Perasaan sepedaan mah nggak murah, mahal. Nah itu Lebih boros perasaan. masanya udah kadung, udah terlanjur sekarang tuh Bang, karena ya kalau saya kan memang perjalanan ini kan memang sekalian bikin konten. Nah, kontennya sepedaan, traveling pakai sepeda. Jadi udah terlanjur kayaknya. Jadi kalau pakai motor kayaknya udah terlanjur pakai sepeda lah gitu. Jadi udahlah, nggak apa-apa Berhubung lah. endorse sudah masuk sepeda gitu ya. Mau gimana lagi gitu ya. Iya gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. Apalagi ya kemarin juga sempat ke Cina juga kan, ambil sepedanya gitu kan. Ambil sepedanya di Cina. Iya, ambil sepedanya di Cina karena kemarin brand Element Cam itu kan di Cina kan. Jadi ada pabriknya juga yang di Kendal, tapi kemarin spesial buat ambil sepedanya karena spesial edisi gitu. Jadi Oh, udah jadi sepeda yang dibawa sekarang itu special edition. spesial edisi. Special edition buat Ami atau memang ini iya, buat adventure? buat saya, buat perjalanan ke Barcelona. Jadi memang Jadi kemarin signature-nya Ami itu. iya, sepeda nih. desainnya khusus sama si desainer Element Cam. Wah, anjir, keren. Di apa namanya, di desain khusus. Jadi nanti kayak ada apa ya, identitas Nusantaranya. Jadi ada font-font dari batik kayak gitulah. Jadi memang dikhususan untuk perjalanan ini ke Barcelona. Oh, itu? Jadi dibuat cuma satu atau nanti Iya. bakal dibuat banyak? Nggak tahu kalau buat dijual ke ini nggak tahu ya. Cuman kalau sekarang baru dibuat satu buat dipakai ke Khusus buat Barcelona. ini. Iya, Wow, keren. kayak gitu. Mungkin orang Indonesia pertama kali ya
yang punya signature dari satu brand sepeda? Nggak tahu ya, nggak tahu juga sih. Perasaan belum ada deh. Pembalap pun kayaknya, atlet-atlet kayaknya belum ada deh yang punya nggak tahu signature tuh, sendiri kayaknya. mungkin lah ya. Jadi ya gitu lah kan. Nah, dari perjalanan ini, lebih banyak excitednya apa takutnya? Excited lah jelas. Excited ya? Excited lah jelas. Itu Karena udah- rasa takut itu harus dihilangkan. Iya. Kalau kita dari awal udah takut, ya nanti perjalanan takut nggak ke ini, takut nggak Jadi tercapai. enjoy ya? Enjoy Benar. aja udah. Betul, enjoy kan. Enjoykan aja udah. Jadi excited lah kita ketemu ini apa? Ketemu gurun kan, ketemu salju. Wah, nggak kebayang itu perjalanannya Kayak Itu gitu. berarti jaraknya lebih jauh dari kemarin ke Arab ya? Jelas. Berapa kali lipat dari perjalanan ke Arab? Kalau ke Arab mah kemarin kayaknya 12 atau 13 ribuan lah 13.000. kilo. Kalau sekarang 17-an lah, 17 atau 18 kilo. Hampir 20-an kayaknya ya. Meledak dadaku. Ya kebayang tuh bener sih. Apalagi nanti masuk Eropa gitu kan. Waduh. Itu ada nggak selama perjalanan nih kan udah otomatis sudah mikir nih perjalanan dari Bandung ke Spanyol nih, ke Ya. Spanyol. Nah, kan nanti ada beberapa kota, beberapa daerah, beberapa negara. Kira-kira apa nih yang dicari di perjalanan itu? Ada nggak yang pengen ditemuin sama Ami di perjalanan? Ada. Apakah mau ketemu beruang kutub kayak atau mau ketemu apa gitu nanti di situ? Nah, jadi kalau ini sih kayak list-list pengen ke satu tempat gitu ya. Oh, udah Ya, ada. Oi. Jadi misalnya nih kayak di apa ya? Kayak di Kazakhstan atau di Uzbekistan atau di Iran atau di Afghanistan itu pengen ketemu apa udah di list tuh. Oh, kayaknya ini enak nih kalau misalnya bakalan rame nih kalau ketemu ini kayak kalau di Afghanistan tuh kan ada ini ya apa namanya Taliban kan. Nah, kan itu Taliban juga Mau ketemu sama geng Taliban nih? iya, tapi kan itu narasi orang aja yang Ya, yang Taliban katanya serem-serem. Tapi kan Oke. udah sananya kan ngelihat teman-teman udah datang ke sana juga mereka kan welcome gitu kan. Dan itu pengen ngerasain gitu. Bahwa yang orang-orang ada beberapa orang yang ceritain itu nggak aman tuh ya ternyata aman di situ gitu. Itu iya, hal iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Selain daerah Tantan ini, begitu masuk Eropa kan keren-keren nih. Ya, Ada nggak tujuan lain selain Spanyol gitu? kan itu nanti kalau Eropa tuh kan masuknya nanti Bulgaria. Itu kan kalau Eropa Timur tuh memang view-nya tuh vibes-nya memang beda lah. Kalau Eropa Timur tuh memang dengan view landscape pemandangan yang bagus gitu. Beda dengan kayak apa namanya? Daerah-daerah Prancis, daerah ke atas lagi Belanda gitu kan memang lebih ke kota ya. Tapi lewat itu nanti Prancis, Belanda kayak gitu. Kalau Belanda enggak. Kalau enggak. saya ngelewatinnya nanti Bulgaria, Slovakia, Bosnia, Austria, Swiss. Terus kalau nanti jadi bisa ke Italia dulu di bawah, terus nanti masuk ke Prancis baru ke Spanyol. Oh. Jadi nanti bisa ngelewatin juga tuh Andalusia tuh yang pertama kali apa namanya yang sejarah kan kayak gitu. Barangkali mau nitip tanda tangan ke Mbappe Anjir. di Prancis. Ya, sekarang kita next ke sesi fast question. Oke, siap. Pertanyaan cepat. Oke. Oke. Ah, cepet-cepet mah aduh. Kudu mikir berarti maaf, Kang. Nggak boleh lama ya. Kalau lama dibanjur. Pertanyaan pertama, negara yang paling ditunggu. Turki Turki. Kenapa Turki? karena cewek satu. Enggak, bohong. Kenapa Turki? Turki. Kenapa sih Turki nih? Mau ini apa namanya mau ketemu Erdogan. Kebanyakan nonton film nih, curigakan nih. Lihat drama Turki itu kan. Next question. Hal paling ditakutin selama perjalanan nanti? Takut pulang. Atau trouble sepeda nggak? Enggak lah. Nggak, cuma aman lah ya. enggak. Udah Takut, jago nih takut ke cepat bengkel nih. pulang gitulah, takut pengen pulang nanti gitu. Tapi enggak sih lah. Aman. Aman. Barang paling wajib dibawa? Celana dalam, udah. Ya coba kalau nggak bawa bener Kang, sok coba kebayang kalau nggak lagi sepedaan kan nggak Kan pakai banyak celana dalam. duit, beli atuh di itu kan beli atuh. Iya tuh Kang beda tuh ukurannya di ditu mah. Ini benar-benar jawaban yang sangat-sangat tidak sesuai dengan pemikiran. Sugante barang paling wajib dibawa, senter misalkan lampu bisa gitu Ya nya. center biasa beli di sana. Pancangcut bisa beli. Celana dalam mah beda ukuran di sana mah Kang. Bisik di sana kan di Uzbekistan garde di dia mah kan. Bener orang aneh emang. Barang yang paling wajib dibawa
celana dalam. Nggak kepikiran, bener sumpah nggak kepikiran. Sangat-sangat nggak kepikiran. Di luar nalar itu bener-bener. Celana dalam so kebayang si Akang kemana-mana buat celana dalam. Biasa kan, gaplek-gaplek. Orang pertama yang mau dikabarin pas nyampe Barcelona. Ya istri lah jelas. Istri. Pasti ya. Ada, Karena pengen mendengar dan melihat sang anak itu tercinta gitu. Padahal mah kan. Padahal enggak. Atau kumaha itu direkam ya. Tapi kelihatan dong. Lebih siap fisik atau mental? Mental. Mental. Iya, dua-duanya lah, fisik mental sama aja lah. Fisik mah di itu Iya. Fisik mah itu mah gimana nanti. Gimana mentalnya, gimana pikirannya. Iya, benar karena gitu. Lagu wajib sebelum goes jauh. Lagu wajib gue sebelum jauh. Sebelum goes jauh tuh kira-kira mau mendengarkan lagu apa nih? Anjir, apa ya? Jadi lebih baik. Indonesia Raya ya? Indonesia Raya. Nasionalis. Kayak dipanggil Pak Wowo ya sih karena. Iya ada lagu khusus gitu. Ya barangkali ada playlist apa gitu. Oh, playlist. Kirain tuh lagu wajib. Ya lagu wajib Indonesia Raya kalau nggak Darso. Darso. Bener. Ya, ini banyak lah kalau list lagu mah kan. Kayak apa namanya? Dul Sumbang. Dul Sumbang. Nah, itu Dul Sumbang tuh. Lagu naon tah? Ai. Bang Bung Hideng. Ini orang sangat Sundani sekali ini. Sangat mencintai budaya Sunda sepertinya gitu. Bang Bung Hideng. Oke Ami, thank you banget yang udah sharing cerita dan persiapan menuju perjalanan luar biasanya hari ini. Semoga perjalanan Kembara Bumi ini berjalan lancar sampai nanti benar-benar finish di Barcelona Espanola. Dan buat kalian yang lagi nonton, semoga obrolan hari ini bisa jadi reminder kalau semua perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah berani. Jangan lupa support perjalanan Kembara Bumi dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye guys. Thank you Ami. Sukses perjalanannya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Mantap. Mari kita makan batagornya. Iya. Waduh, ini kopi sama batagor cocok ya kan? Iya, kopi mahal ini.